Oke, ketemu lagi dengan Ibu Ripka. Kali ini Ibu akan memberikan tips and trick kalian memahami sudut trigonometri gitu ya. Untuk sin, cos, dan tangen kalian bisa menggunakan trik dari saya. Kalian cukup mengingat atau menghafal sudut dari 0 sampai 90 atau kita sebut sebagai kuadran 1. Selanjutnya kamu akan bisa mengingat sudut pada kuadran 2, 3, dan 4 ya. Yang pertama kita mau tulis dulu nih sudutnya. Yang pertama itu adalah sudut 0 derajat ya. 0 derajat. Setelah 0 ini jedanya adalah 30. Jedanya 30 derajat. Setelah 30 itu adalah 45. Setelah 45, 60. Setelah 60, 90. Sembilan puluhnya agak bengkok. Saya benerin dulu. 90 derajat. Oke. Ini kuadran 1. Terus saya sebut dengan K1. Kuadran 1. Nah, saya lagi dari 0, 30, 5, lalu 60, 90. Ini adalah kuadran 1. Kuadran 2. Kita kembali lagi. Hitungnya selisihnya dari 0 ke 30. Itu selisihnya adalah 30 derajat. Maka 90 kita tambah 30 ada 120. Lalu 30 ke 45 ini 15. Dan selisihnya 15 ya, ada 30 ke 45. 120 ditambah 15 ada 135. Lalu 45 ke 60 15 lagi, maka 35 ditambah 15 150. Dan 60 ke 90 itu selisihnya adalah 30. Maka 150 ke tambahin 30 adalah 180. Ini derajat semua. Nah, ini kita sebut sebagai kuadran 2. Lanjutannya, balik lagi 0 ke 30, selisih 30. 180 tambah 30 ada 210. 210. Setelah 210 itu 225. 225. Setelah 225 ada 240. Setelah 240 270. Dari mana nih, Bu? Dari selisih kuadran 1. Sama semua hitungannya. Selisihnya antara 30 sampai 75 dan 75. 15 dan ini kok agak sedikit susah. 270.
selisihnya antara 15 sampai 30. Nah, 270 selisih 30 di 300. Lalu 315. Lalu 330. Enggak, sedikit berenyak. 315, 330 dan tunggu 270, 300, 315, 330 ya 360. Nah, ini kelebihan saya bikinnya, nggak apa-apa. Ini kita coret dulu aja, jadi kita anggap nggak pakai ya. Jadi jangan bingung nanti. Oke. Yang terakhir adalah 360 nih. 360. Ini semua derajat. Maaf. 360. Nah, jadi kita hafalkan atau kalian ingat, pahami sin cos tangen. Dari sudut ini udah kalian hafalkan dari 0 sampai 90 dan tuh dihitung ya. 0 ke 30 selisih 30 tambahkan 30 ke 45 selisih 15. Selanjutnya begitu terus berulang sama seperti kuadran 1. Nah, dari 210, jadi 181 sampai 270 itu disebut sebagai kuadran ketiga. Dari 271 sampai 360 itu adalah kuadran 4. Urutannya adalah sin, cos, dan tangen. Jangan terbalik, sin, cos, dan tangen. Sin 0 adalah 0, cos 0 adalah 1, dan tangen 0 adalah 0. Jadi sin, cos, tangen urutan pertamanya adalah 010. 010 ya. Nah, karena pada 0 derajat sinnya adalah 0, maka kuadran 1 maksimalnya adalah 90. Lawannya dari 0, 90 itu lawannya adalah 1. Nah, itu kelihatan. Oke. Maka 90 itu adalah 1. Nah, kebalikannya dari cos. Dari sin, cos ini adalah 0 derajat dia 1, 90 dia adalah 0. Nah, itu lawannya di situ. Berbeda dengan tangen. Tangen tidak sama seperti sin dan cos. Yang 90-nya adalah lawan dari derajat 0. Itu tidak. Tapi untuk 90-nya tangen itu tidak teridentifikasi. Kita menyebutnya sebagai ini ya. Lambangnya tidak teridentifikasi. Lanjutnya, sudut istimewa atau maksimal pada kuadran kedua itu adalah 180. 180 ini lawannya lagi dari 90, maka dia bernilai 0. Pada cos dia bernilai 1, pada tangen dia bernilai 0 lagi. Ya. Lalu untuk kuadran 3 maksimalnya ada di 270, maka sinnya bernilai 1, cosnya bernilai 0, tangennya bernilai tak teridentifikasi. Tidak teridentifikasi. 360 gimana? 360 adalah kuadran keempat. Dia kembali menjadi nilainya 0, 1, 0. Gampang ya? Gampang banget. Ini yang pertama harus kalian ingat.
aja. Lalu lanjutannya adalah ketika dia di dekat 1, yang di dekat 1 nih, itu bernilai yang di dekat 0. Yang di dekat 0 dia bernilai setengah. Saya ulangin, ini saya hapus dulu. Untuk selanjutnya adalah yang di dekat nilai 1 itu bernilai setengah. Nah, setengah dulu kita masukin. Ya. Ini. Terus yang di dekat 1 ini bernilai setengah juga. Lalu ini setengah. Tangan ntar dulu ya. Jadi kita selesaikan dulu untuk sin dan cos. Karena tangan ini sedikit istimewa. Jadi di dekatnya 1 ini setengah. Dan agak jelek ini. Bikin cakep dikit. Di dekatnya 1 dia bernilai setengah. Dekat 1 dia bernilai setengah. Saya belum plus minus ya, karena saya belum, kita nulisin angka dulu. Jadi belum kuadran-kuadranan. Setengah-setengah dulu, setengah. Dan ini setengah. Di dekat 1 itu adalah setengah. Kalian sudah dapatkan ini mana nih 1 gitu ya. Nah. Jadi hanya hafalkan itu dulu sementara gitu. Nah, lanjut. Terus kalau yang di dekatnya 0 gimana, Bu? Yang di dekatnya 0 ini bernilai setengah akar 3. Setengah akar 3. Gak nyangkut. Setengah. Aduh, sorry. Nah, begitu juga dengan ini setengah akar 3. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Lalu di sini setengah akar 3 lagi. Ya loh, kok salah saya. Setengah akar 3. Juga sama setengah akar 3. Nah, kalau begitu yang di
yang selainannya gimana? Yang selainannya adalah setengah akar 2. Iya, ada 2,5 akar 2 setengah akar 2. Lalu ini sama ya. Setengah akar 2, setengah akar 2. Sini setengah akar 2. Setengah akar 2. Setengah akar 2. Ini pokoknya yang kosong-kosong ini saya bikin setengah akar 2 ya. Pada sin dan cos. Jadi kalian nanti bisa tuliskan sendiri. Nah, kalau untuk tangan gimana? Kalau untuk tangan dia berbeda sendiri ya. Anak-anak, kalau dia ini pada 30 derajat dia adalah setengah akar 3. Setengah akar 3 atau akar 3/3. Dia sama aja. Setengah akar 3 atau akar 3/3. Untuk tangan ya. Setengah akar 3. Nah ini untuk 45 derajatnya dia bernilai 1. Untuk kursor saya hilang. Oke, ini dia bernilai 1. Dia tangannya memang istimewa sekali. Dia bernilai 1 ya. Nah, kalau untuk yang 60 gimana? Dia ini bermain di angka akar 3. Nah, terus lanjutannya gimana, Bu? Ini kembali begitu dia 120. Nah, 45 dia di 135 dia bernilai 1. Di dekatnya 0 dia adalah akar 3/3. Akar 3/3. Lalu yang di sini adalah akar 3. Nah, ini juga di dekatnya 0 dia akar 3/3. Di 225 dia ini angka 1. Di sini akar 3 ya. Ini kalian bisa lengkapi sendiri. Akar 3, lalu untuk di 315 ini juga dia 1. Yang dekatnya 0 dia ini akar 3. Saya bikin akar 3-nya aja. Jadi kalian nanti lengkapin sendiri. Akar 3 dekatnya ini adalah akar 3. Nah, terus ini untuk kuadran 1, 2, 3, 4 ini bermain plus minus. Iya, bernilai positif. Kalau yang di kuadran kedua, ini kuadran kedua yang positif adalah siapa? Sin. Ya, sin itu positif di kuadran 1 dan 2. Berarti di kuadran ketiga dia negatif semua ya. Dia bernilai negatif. Kuadran keempat pun dia bernilai negatif. Tuh. Ya, nolnya nggak usah bernilai negatif. Lalu untuk yang cosnya gimana? Kalau cos dia positifnya
1 dan 4. Maka di kuadran kedua dia bernilai negatif, 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 ya, negatif. Kuadran ketiga dia negatif, negatif, ini negatif nih. Nah, kalau untuk tangan dia positif di 1 dan 3, dan dia di 4 ini bernilai 2 dan 4 dia bernilai negatif. Di sini negatif, negatif, negatif. Ya, negatif, negatif. Aduh, ini kursor saya bagaimana sih? Negatif ya. Oke, jadi untuk sin positifnya di 1 dan 2. Kuadran 1 dan 2 dia positif. Kalau cos positifnya di 1 dan 4. Cos 1 dan 4 1 dan 4. Kalau tangan dia positifnya di 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, ini dia. Jadi nanti kalian tuliskan lagi di buku, dan ingat pesan saya, kamu hafalkan kuadran 1 lengkap, dan kuadran 2, ketiga, keempat itu berulang. Kuadran 2 itu mundur dari 90, 60, 45, 30, 0 gitu ya untuk pengisiannya. Dan tangan ini sin positifnya di kuadran 1 dan 2, cos positifnya di kuadran 1 dan 4, tangan positifnya di 1 dan 3. Itu kuncinya. Jadi itu triknya, gak perlu dihafalin pusing-pusing gitu ya. Ada 20 baris gitu untuk 4 kuadran. Ingat aja sin cos tangan. Oke, semoga video dari saya bisa membuat kalian gampang untuk mengingat trigonometri. Sampai jumpa lagi di